PL campur gitu kan. itu baru. Dan tampaknya guys sudah ada wakil dari Indonesia, Bigetron Red Alien. Gue kangen banget ngomong-ngomong kayak gitu karena itu terakhir kali gue denger itu di PMCO. Setahun lalu. PMCO setahun yang lalu. Tapi kali ini kita sudah masuk di match yang kedua. Hashtag kita berikan dukungan. Kalau kita lihat-lihat ya sekarang di live stream, kita fokuskan di YouTube dulu kali ya, khusus hari ini ya. Hari ini penonton di YouTube kita itu mana ya? Bentar, hilang. Sebentar guys. Nah, tembus di angka 87.000 dan like-nya udah hampir 60.000. Masa yang nonton 87 like cuma 59, naikin 80.000 lagi. Boleh lah, 1:1 ya. Kita naikin 1:1, like-nya kita naikin ke 80.000. Dan buat teman-teman yang lagi nonton di Facebook, yang lagi nonton di Nimo TV, selamat menyaksikan. Jangan lupa di follow, nyalain tombol notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan match-match seru. Dan ternyata apa lo nunjuk-nunjuk? Ada yang bertemu nih kayaknya daerah Pekado. Tampaknya cukup banyak fight nih. Ini kita bakal melihat fight di daerah Pekado. Tampaknya tim nomor 20 juga menghindari fight. Dan tampaknya kita bakal lihat Konina Power menghadapi tim Bigetron Red Aliens. Kita bakal lihat kali ini BTR kembali memiliki lawan di daerah Pekado. Betul, udah lama kita nggak ngelihat BTR perang di early fight kayak gini ya, early match kayak gini ya. Tapi kali ini kita melihat Bigetron bakal perang dengan Konina, tim yang tadi ngebut banget kudanya. Betul, di Wrangle. kenceng banget ya. Kencang banget tadi, tapi apakah kali ini mereka bisa mengatasi robot canggih dari Indonesia? Iya, tampaknya dari BTR nyebar tuh lebih ke belakang ya tadi ya. Mereka lebih ke belakang ngambil arena dan juga mobil belakang, sedangkan dari tim KP mengambil apartemen dan juga toko-toko sebelahnya. Ya karena bisa dibilang BTR udah sangat menguasai daerah ini cuy. Kita lihat di setiap turnamen baik tingkat nasional ataupun internasional, BTR suka banget ngambil di Pekado. Berarti mereka sudah tahu kira-kira spot-spot mana aja yang harus mereka kontrol untuk memberikan press ke tim yang nabrakin mereka di arah Pekado kalau mapnya di Miramar. Betul, tapi kita bakal lihat ya, BTR cukup lama loh pas belum berhadapan dengan tim-tim lagi di kancah official turnamen ya. Betul. Udah nggak pernah di Pekado, kan terakhir kali ketemu Lovre. Tapi Lovre juga nggak bertahan lama gitu. Berapa kali bertanding dengan BTR, tuker-tukeran nyawa, mereka cabut akhirnya pindah ke El Azhar. Betul. Dan ini ditabrak sama Konina, berarti Konina belum merasakan aimnya BTR. Betul. Kita bakal lihat nih, apakah BTR bakal beri paham nih ke Konina Power. Karena biasanya match-match pertemuan awal kayak gini, ini yang akan menjadi tolak ukur untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Biasa gitu. Kan awal kan jajal dulu gitu. Betul. Kalau udah dijajal, dipertimbangkan. Lanjut nggak nih? Tahan nggak nih? Tapi yang gue suka setup dari Konina sih. Satu orang nahan di arah kasino, terus satu orang di arah apartemen merah, apartemen biru juga dikontrol sama satu orang, dan satu orang lagi berada di arah bangunan L. Betul. Jadi mereka udah tahu kayak hotspot mana aja yang harus mereka kontrol untuk menanggulangi dan mengatasi setup push yang akan dilakukan sama BTR nantinya. Soalnya setahu gua, itu setup BTR. Biasanya BTR yang ngambil apartemen ke belakang. Biasanya Lovre yang ngambil arena ke belakang. Oke. Kali ini malah kebalikan ya, BTR kembali dapetin arena juga toko-toko samping, sedangkan KP Konina Power mendapatkan apartemen merah, apartemen biru, kasino dan juga rumah-rumah di belakang. Betul. Lebih merata pembagian lootingnya. Oke, granat bakal dilempar langsung menuju ke arah jendela dan akan meletup, tidak memberikan damage 1% pun ke arah pemain dari tim Konina. Kali ini White akan langsung melakukan setup smoke di bagian lantai paling atas, masih menunggu kedatangan dari push yang akan dilakukan sama tim Bigetron. Sementara Ryzen sudah mulai masuk ke arah apartemen merah. Seorang diri aja ada Zuxi dan juga Microboy yang berada di arah apartemen lain. Hanya ada satu player dari tim Konina yang berada di arah apartemen merah. Satu orang saja di bagian lantai paling atas, lantai 4. Berani di push atau tidak, tapi sepertinya bakal melempar satu molotov menuju ke arah tangga untuk menghalangi laju push, namun di cancel terlebih dahulu oleh seorang White. Mereka cukup berani loh pas ya. Mereka kali ini benar-benar menjaganya dengan solo. Mereka tuh ngebagi 4 titik dengan solo. Jadi kayak ini si White, dia ngejaga sendirian apartemennya. Teman yang lain jaga area mereka masing-masing sendiri. Oh ini dia, commit push, tapi sepertinya dari White dia bakal bermain di arah balkon terlebih dahulu. Belum ada yang kelihatan sama sekali. Dia benar-benar menjadi Spider-Man. Jongkok, ketahuan dari bro. Dia menjadi Spider-Man di bagian balkon lantai 2, berada di sisi luar dari arah balkonnya. Belum menemukan setup dari seorang White di sebelah mana. Ini setup yang jarang orang tahu loh. Gue jarang banget ngelihat ada orang setup di balkon tapi di bagian luar, bukan di bagian dalam dari balkonnya. Ya kita bakal dari tim KP. Tampaknya mereka juga hafal dengan seluk-seluknya Pekado nih. Betul.
Mereka cukup menyebar dengan rata dan Oh. cukup mengganggu pergerakan dari BTR pada game kali ini. Yes, dan dari arah apartemen biru juga sudah mulai ada baku tembak. Sedikit covering fire yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Konina Power. Mereka masih cukup nyaman dan sepertinya BTR akan sedikit mengurungkan niatnya untuk menuju ke bagian lantai atas dari apartemen merah yang ada di sebelah kanan ini. Iya, tampaknya BTR belum mengetahui juga semua posisi tim KP. Mereka sangat berhati-hati, nggak mau sampai ke pick off dengan sia-sia kali ini ya. Betul. Dari Black White kali ini bakal bermain dengan cukup defensif stepnya. juga, bakal turun ke bawah, bakal kembali bersatu dengan teman-teman. Dari pertokohan bakal ketahuan oleh seorang Zuxi, belum sampai ke take down, dan sayang banget dari seorang Black White tidak sampai ke knock. Dua member Gonzo juga cukup low kali ini. Kita bakal dari BTR apakah bakal maju ke arah rumahnya KP. Lemparan bom meledak juga tapi nggak ada korban yang termakan oleh BTR. Lu lihat covering fire-nya bagus banget. Satu orang pengen nyebrang dari apartemen merah, satu nge-backup dari arah seberang jalan, satu orangnya lagi nge-backup dari arah apartemen biru. Itu angle yang bener-bener bagus untuk nge-cover satu orang supaya mereka bisa nge-stick lagi. Full lock. Full lock, Full lock bener-bener dari full semua lock. sisi kali ini ya. Dan BTR harus melakukan reset ulang lagi kalau misalkan mereka ingin nge-take down satu tim yang ada di drop zone awal mereka. Tapi sepertinya gua rasa nggak harus di-push sih, karena BTR masuk ke dalam circle yang pertama. Blue zone pertama juga sudah mulai bergerak. Mereka hanya tinggal mencari vehicle kalau mereka ingin melanjutkan rotasinya dan keluar dari peperangan di arah Pekado ini. Betul. Gua nggak tahu sih motifnya BTR kali ini apa, karena kan namanya game pertama, mereka punya waktu nih pas untuk mengusir Konina. Jadi Betul. kayak bodo amat rotasi dulu untuk game pertama kali ini. Yang penting gua ratain dulu, gua kasih paham kalau Pekado tuh punya gua. Lootingannya bagus nggak masalahnya buat BTR. Microboy aja Iya. dia belum ada add kit sama sekali. Dia cuma punya bandage dan juga beberapa boostingan yang sudah dia looting. Untuk masalah add kit, healing yang paling bagus untuk di PUBG Mobile dia belum ada. Betul. Tapi balik lagi itu kan mungkin bisa cari dari kotak orang lain. Bisa Kan ada jadi. kata-kata ya kan. Udah nggak usah lama-lama lootingin rumah, kita lootingin kotak orang lain aja. Betul. TU itu the unnamed ternyata. The Unnamed. Fun fact ya, The Hah? Unnamed itu juga Sea Pride. Hah? Mereka ini orang-orang Vietnam, Ha-ha. tapi domisili di Amerika Utara. Oh, wow, akuisisi bukan? Enggak. Emang orang Vietnam yang tinggal di sana. Oke. Sama tadi kalau gua ngintip ya, Elite United Team atau EUT. Ha-ha. Kalau sesuai dengan Data yang ada di layar kita ini. layar kita, ini mereka adalah orang Filipina. Wow. Tuh, Oh iya. tapi berdomisili di UAE. Ini sesuai data yang gue punya ya. Jadi secara nggak langsung nambah tim saya 2. Berarti tim saya itu nggak 5, 7. Ada The Unnamed sama EUT. Cuma Kalau berdasarkan regional mereka berbeda dari iya, saya. EMEA dan juga tadi ada itu Amerika. Oke. Tapi itu berdasarkan website yang kita sedang lihat. Betul. Betul. Kalau misalnya ada update yang official ya kita bakal Ya kita ikutin official lah. ikutin official ya, Karena betul. kan official yang lebih tahu data-data dari player-player yang berpartisipasi di PMGC kali ini. betul. Fun fact lagi nih Pas ya. Apa lagi Kemarin tuh? ketika masih ada Scream, Hah? RQ itu yang main senior, Wow. bukan G9. Dan mereka di Scream PMGC ya, itu nomor 1 overall. Dan sekarang yang bermain G9. G9. Apakah kita bakal melihat senior kembali bermain setelah mungkin setahun udah nggak berkompetisi lagi ya? Gua rasa untuk kompetisi masih bisa dimainkan kali ya. Cuma balik lagi ketika ada satu tim dengan 5 player berarti akan rebutan slot tuh. Mana yang menjadi player utama, mana yang menjadi player cadangan. Ada yang harus ngalah. Betul. Atau mereka semua player utama tapi bermainnya tergantung rotasi mapnya. Itu juga bisa. Beda tim, beda cara rotasi. Pasti. Ada yang tergantung hari, ada yang tergantung emang lagi performa siapa, ada juga map, spesialis map. Betul. Dan lu pas banget bilang map. Keluar Tiba-tiba mapnya keluar dan di arah barat numpuk ada RRQ, ada A berapa tuh? 11 itu berarti A7 ya? A7. A7 Esport dan tentunya ada Secret Jin juga yang mengambil agak sedikit naik rotasinya dan itu jalur yang kosong banget untuk Secret Jin. Ini daerah cukup berbahaya sih. Ini banyak open fieldnya, banyak perbukitan juga karena mengambil ke bagian utara. Torea Humada, WT dan sekitarnya juga ya. Betul. Kita bakal ada tim EUT tampaknya bakal maju pelan-pelan bertemu dengan tim A7 yang kali ini bukan Benrock ya. Bakal maju pelan-pelan A7 dan bakal coba menuju ke arah safe zone. Bentrok. Gue baru connect lagi. Betul Flo, betul. Itu Nggak salah. Benrock ya yang semua anak SMP pasti pernah dengerin. Wah. Kapanpun zamannya. Dan itu lagu Ada sebutan legend ya, Pak? banget Apa tuh? Ngapain lu SMP kalau nggak dengerin lagu A7? Oke.
Mantap sekali. Dan sepertinya kita sudah melihat beberapa pertempuran di mana 4AM yang menjadi korban, satu player mereka berhasil diamankan. Betul, kita bakal lihat dari tim DA tampaknya nggak goyang pas. Betul. Mau lawan 4AM di kadang-kadang tim galak, dimajuin lebih galak DA kali ini. Langsung dimajuin, dilemparin bom dan kali ini apakah bakal pulang ke arah lobby dan tampaknya yes, bakal pulang ke arah lobby. Poin pertama untuk tim DA. Betul, ini nambah semangat mereka tahu nggak sih? Karena kan tim-tim dari sana tuh, tim-tim dari China kan bener-bener tim yang sangat diwaspadai banget Di kan? kadang-kadang juga tim terkuat gitu kan. Betul, makanya begitu lu ngenokin satu dan lu bisa confirm itu menjadi sebuah kill point, itu pasti bakal naikin semangat, naikin mental, dan tentunya lu akan bermain lebih all out. Mungkin setara ini gak sih pas kayak setara lu kalau sampai knock-in dan nge-end anak BTR gitu. Ah, Di itu Indo, dia. Di Indo ya. Betul, siapa yang nggak bangga ngenokin terus nge-end player yang udah juara dunia? Tapi begitu sebaliknya. Betul. Kalau di knock sama anak BTR di Indo ya, Iya. pasti goyang gitu. Waduh BTR nih. Mental bergoyang bro. Tapi kalau ngenokin, wah semangatnya dapat. Itu HP nggak pakai giro, berasa full giro coy. Giro cuma 100, getrek kayak 400 pas. Malah lo setting 400, berasanya 450 pak. Bener-bener tremor tuh tangan. Dan dari RRQ sepertinya mereka ingin memotong rotasi dari tim lain yang masih bermain di arah bibir dari zonanya. Ini Elites United Team yang tadi lo bilang player-playernya dari mana? Saya ya. Betul, mereka itu berasal dari negara Filipina, tapi itu berdasarkan fakta yang kita dapat dan data yang kita dapat dari website. Tapi tetaplah kita harus menghargai regulasi yang ada di PMGC kali. Betul, jadi mereka bukan region saya. Betul, berbeda karena mereka udah regionnya, wah udah jauh dah. Host country mereka, Yes, EMEA, bisa dibilang tuan rumah. tuan rumah. Tuan rumahnya. Oke, dari Eut juga masih menahan di kompon mereka. Mobil sudah mulai berasap dan ini dia Secret yang tiba-tiba mendapatkan slot karena ada beberapa perubahan yang terjadi di PMGC. Betul, kita bakal lihat kain dari tim Secret ya. Tim yang kain mendapatkan slot juga dan kesempatan bermain di PMGC ya. Yap. Mirip-mirip dengan Morph nggak sih? Dan juga Eric season lalu. Waktu itu di PMWL East. PMLIS ya. Di PMWL Wah, East dan spray sepertinya down bakal dari langsung Tramatoy. di-spray. Langsung nembak ke arah lawannya dan benar Rex langsung nge-follow up, menumbangkan satu dan langsung dipulang ke arah lobby juga. TS sementara ini sudah melakukan 1 poin dan mempincangkan lawannya kali ini. Men itu double pick loh Flo. Double pick. Awan Esport bener-bener terkejut banget cuy. A1. Tapi Jadi, kayaknya lebih enak Awan deh. Jadi ada A7, Ada A1, salah satu, udah udah A7, A1. sama ASL. Yang mana nih? Archer. Oh iya bener. Bukan Archer. Enggak. Tadi ada ASL tuh Abrap Slayer, Ini ya dari grup B ya. grup B. Dari grup B ya. Jadi A7, A1, apalagi Itu nih? dia tuh. Yang di atas. Aduh, namanya cukup mempusingkan ya. Iya. Tampaknya dari BTR juga bermain di ujung circle. Mereka berada di ujung San Martin di high groundnya. Depan mereka ada ASL, ada juga RRQ. Semua numpuk ya. Ini udah chaos banget sih. Ini kayaknya circle bakal chaos banget sih ini. Yang Parah. enak tuh yang berani muter gitu untuk ngambil sisi utara. Karena utara lihat kosong banget dari arah Torre Ahumada ataupun dari Tierra Bronca tuh kosong banget. Timur lautnya kosong banget. Ya ini mungkin bakal diisi oleh 4AM juga. Karena kan mereka udah terlebih dahulu berada di ujung Val del Mar. Betul. Crucial Val. Mm-mm. Mereka harusnya punya waktu untuk scouting. Dan mereka tahu bahwa kanan mereka itu kosong, bisa diisi terlebih dahulu dan bisa mengisi high ground. Tempat-tempat prima di dalam circle ketiga kali ini. Betul. Dan buat yang nonton jangan lupa untuk berikan dukungan dan doa ke arah tim Indonesia #IndoPride #Gaspol supaya Aerowolf dan juga BTR bisa mendapatkan semangat kalian bermain dengan lebih pede. Kalau ada problem kita doakan problemnya cepat selesai supaya mereka tetap fokus untuk mendapatkan posisi terbaik di PMGC Season 0 kali ini. Betul. Dan kita bakal kayak ini juga dari pergerakannya tim DA ya. Ini tim yang gue sorot banget sih dari game pertama ya. Mereka game pertama finish nomor 2 dengan kill yang cukup oke. Game kali ini galak juga, ketemu 4AM di knock nggak goyang, dimajuin malah 4AM yang goyang, cabut. Betul, dan ini kita ngelihat ada 2 wakil berarti saat ini. Karena 2 wakil yang kemarin berhasil lolos dari PMWL, mereka berada dalam satu grup yang sama. Footballist dan Bigetron Bigetron. Battalions. Betul sekali. Mereka udah menghadapi liga yang cukup panjang, sekarang mereka harus menghadapi liga yang cukup panjang lagi. Kalau gue jadi panitnya, gue kasih BTR sama Footballist langsung ke grand final. Iya, gue juga. Kalau gue, karena mereka udah ngalamin liga yang cukup panjang banget kemarin di PMWL. Tapi sambil main juga di regular season. Betul. Tapi kayak soal turun. Ya nggak apa-apa, slotnya turun ke bawah. Jadi ibaratnya kayak mereka tetap bisa memperebutkan prize pool yang ada di regular season. Betul. Tapi ya baik lagi itu keputusan panitia. Betul. So, back to the beat. Back to the Game. Kali ini kita melihat Bigetron yang sudah mulai bergerak. Mereka menuju ke arah water treatment di mana ada tim AS yang menunggu di bagian lower ground, sementara Footballist satu pemain mereka berhasil mendapatkan point kill untuk mereka. Kali ini nge-split 2-2
TU bakal fight dengan tim RRQ, sementara Bigetron akan tertahan oleh satu tim yang ada di bagian overground mereka. Gua suka banget dari BTR ya, memisahkan posisi mereka dua-dua, memastikan kalau circle depannya ada yang nge-push, bisa di-cover dari jarak jauh. Sama juga, kalau dari belakang ada yang lewat, bisa cover juga dari tim The Unnamed, bakal ketembak juga dan bakal coba untuk bertahan di balik satu shack kecil. Men, itu cuma satu shack kecil dan udah dikontrol juga sama Microboy. Salah satu player dengan aim yang cukup menyakitkan dari Red Aliens ya, karena BTR playernya udah nggak kaleng-kaleng lagi, semuanya menyakitkan damage-nya. Gak ada yang sakit, maksudnya gak ada yang gak sakit. Betul, ya? semuanya menyakitkan. Semua menyakitkan timnya. Yes, dan BTR entah bagaimana caranya mereka berhasil masuk ke bagian pinggir, ke bagian bibir dari circle yang ketiga. Padahal tadi kalau lo lihat begitu rotasi itu banyak banget tim yang ada di depan mereka. Itu dia, mungkin dari BTR ya, itu dia menggunakan timing menjadi tim paling terakhir untuk memastikan tempat mana saja yang kosong untuk nyelip. Yep. Sementara RRQ sejauh ini mereka masih cukup aman yang berada di arah bagian atas atau high ground dari arah water treatment dan tidak terlalu jauh sebenarnya posisi dari perpindahan circle-nya dari circle 3 menuju ke circle 4. Hanya menguntungkan ke tim nomor 21 itu dari itu apa sih? XLTS. XL itu Execute Esports. Execute Esports. Execute TS Esports. juga lumayan enak. Yang agak PR nih BTR pas. Kenapa? Karena depan mereka kan WT. Setelah WT itu high ground lagi. Jadi kalau BTR lewatin WT, itu mereka bakal jadi target yang sangat mudah ke take down karena mereka berada di low ground. Tapi dan kayaknya dari BTR ya mereka bakal commit untuk fight ke arah Absurd Slayer. Karena mereka juga sudah melakukan setup. Kali ini Zuxi berada di arah satu bangunan dan bakal langsung nge-spray karena forting yang sudah dilakukan oleh tim AS terlebih dahulu. Belum ada backup position, malah Microboy yang berhasil diamankan. Kali ini masih mengincar mobil yang sudah mulai berasap. Zuxi belum bisa menjatuhkan satupun pemain dari tim AS dan masih mencoba peruntungan untuk yang kesekian kalinya mengincar kolong mobil, namun belum ada pick yang on point. Namun sepertinya bakal dipus begitu aja. Satu player dari AS kali ini Microboy belum sempat untuk di-revive dan ternyata berhasil diamankan, namun low HP dari pemain Bigetron. Zuxi melakukan backup dengan sangat baik, bahkan Luxi terlebih dahulu melakukan revive sebelum dia melakukan healing. Itu bagus banget dari Luxi loh. Dengan nyawa yang sekarat dia berhasil menumbangkan lawan. Oh itu no, lihat lemparan bom no, Microboy ditumbangkan dan Luxi juga langsung tersungkur kali ini ya. Luxi bakal bergerak juga menuju ke arah teman-temannya di mana Zuxi sudah berusaha untuk nge-revive dia. Lemparan bom juga saling mengcover. Luxi tampaknya dipulangkan ke arah lobby oleh ASL. Yes, Bigetron hanya menyisakan dua player mereka. Zuxi masih bertahan sejauh ini. Ryzen masih berada di arah yang lain. Belum ada backup fire juga dari seorang Ryzen dan itu adalah 8 kit terakhir yang digunakan oleh seorang Ryzen. Iya, kita bakal ini dari seorang Cari bakal langsung mengendarai Tayonya dan bakal langsung coba pindah posisi masuk ke arah safe zone dari BTR. Tinggal dua anggota. Dapatkah mereka memaksimalkan game kali ini ya sebagai game pertama mereka? Betul. AS sepertinya bakal terus bergerak. Mereka harus masuk ke dalam zona, tapi sepertinya di bagian high ground sudah ditunggu oleh tim nomor 22 yang ada di bagian high ground warna abu-abu. Gua nggak tahu itu tim yang mana, tapi dari arah belakang KP juga melakukan tembakan ke arah tim yang terlihat dengan sangat jelas di depan mereka. Iya, kita bakal kali ini di kill feed ya. Sudah cukup banyak player-player yang tumbang juga kali ini dan cukup banyak tim yang sudah mulai berjatuhan. Tampaknya RRQ dua player mereka dalam posisi yang knock. D2E pun dipulangkan ke arah lobby. Kita bakal kali ini makin banyak korban yang dimakan oleh pertempuran di zona akhir. Betul, dan sepertinya Zeus menjadi tim pertama yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini masih ada setup, beberapa granat juga menuju ke bagian lower ground. Akan berhadapan, satu orang akan menahan 3 push. Wah, dari kuda liar kita. Konina Power langsung naik dan langsung mengintip, berhasil mendapatkan satu orang, 2 pick secara bersamaan. Di arah belakang tidak ada kesempatan untuk melakukan backup, namun ada trade knock yang terjadi. Jax walaupun terlambat, setidaknya dia berhasil menjatuhkan satu pemain dari tim Konina Power. Iya, kita bakal ada tim Konina Power bakal coba langsung nge-push dengan setup molly, setup asap, setup bom juga dilempar. Tapi lain sisi dari Hasaki bakal tumbang kali ini, tapi Konzo juga bakal tumbang malah memakan 2 korban sekaligus ya. Buy one get one, ledakannya ngebuat mobil yang meledak dan double damage tadi keluar dan memulangkan satu player ke arah lobby. Akan tertumbangkan, menyisakan satu player lagi Zuxi ya. Bertahan seorang diri bagi tim BTR kali ini. Dan Secret juga tadi dalam posisi yang sangat berbahaya, Secret Jin, tapi kali ini di bagian high ground dan lower ground. Jax hampir saja mendapatkan 2, tapi dia cukup low HP. Bara bakal dicari terlebih dahulu mengganti weapon dengan senjata keduanya, namun 2 push yang dilakukan oleh Konina Power. Betul, dari tim KPK ini bakal coba untuk ini seru. Bertahan, tapi Ryzen bakal mati oleh zona. Dari tim A7 juga bakal bertahan kali ini menghadapi tim TSJ di daerah compound mereka di high ground. Tumbang-tumbangan anggota kali ini sudah mulai terlihat. Cosmos dapatkan 2 oleh seorang Cosmos. Kali ini kita melihat dari tim TSJ tidak ada player yang tumbang kali ini.
Betul, itu bener-bener low HP dan sepertinya dari Cosmos dia ingin mendapatkan 1 kill lagi menuju ke bagian dalam dan berhasilkah dia? Masih ada 2 orang di bagian luar, kali ini sudah mulai nge-stick bertiga dan Alpha Seven dipulangkan menuju ke arah lobby. Commit push dengan sangat rapi dari Secret Chin. Iya, rapi banget permainan mereka kali ini. Kita bakal lihat tim TSJ tidak kehilangan satupun player mereka, hanya dalam posisi knock dan ada 20 detik untuk mereka setup dan reset kembali. 4 AM lumayan low, Suk akan bilang karena lobby. Tinggal satu player bertahan. Sinhe kali ini menghadapi tim Clash Digital Athletics, tim yang galak banget tadi pas ya. DA tuh galak banget tadi mainnya. Betul, dan lu lihat itu banyak banget tim yang bonyok lo. Gue itu ada 1, 2, 3, 4, 5 tim yang hanya menyisakan 5 kan ya? 1, 2, 3. Oh, udah dipulangin 1. Berarti ada 4 tim yang menyisakan last man standing mereka. Betul, mulai bertumbangan ya player-player mereka. Yep. Di lain sisi ada bakal Baki yang bukan Bakinya FFQ, Yes. mulai tumbangin juga. Semuanya sama. Dan tampaknya mungkin akan ke N ya. Zona sudah lumayan perih, zona kelima. Beer juga masih bertahan, solo squad menghadapi tim TU. Beer dapat dia menumbangkan player tambahan, tampaknya Beer bikin 1 korban. 2 korban, oh my god! Beer 11 meratakan lawannya seorang diri. 4 kill dikantongi oleh Beer 11 kali ini ya. 5 dari 4 dari 5 maksud gue. Ya. Gue ngomong apa sih mulai berantakan ya. 4 dari 5 kill disumbangin sama Beer. Solo squad tuh jadi merasakan Solo lawannya. squad, one man squad, ini turnamen loh, bukan klasik. Iya, bukan klasik. Klasiknya susah, Klasik aja susah, apalagi turnamen. apalagi season baru. susah Lawan banget. terbaik dari terbaik. Betul, terbaik dan yang terbaik dari regional-regional yang ada di PUBG Mobile. Betul. Nampaknya tim football juga bakal tumbang. Navi juga bakal fight dengan tim EUT. Itu bakal kini banyak banget player yang mulai bertumbang-tumbang. Better masih ada ya? Oh, masih ada Zuxi. Masih ada Zuxi. Masih ada Zuxi itu di bawah. Zuxi safe zone nggak? Enggak, itu dia harus ngelewatin seenggaknya 2 tim, Navi sama Secret. Betul. Dia melihat si TS. Baru dibahas. Baru dibahas ya. Baru Tampaknya dibahas. akan pulang pada kali ini ya. Betul. Better. Nice try lah ya. Nice try. Nice try lah ya, karena emang tadi posisinya Better bener-bener susah dan di PKD juga tadi ditabrak. Sementara Navi sudah kehilangan 1 pemain mereka, dikonfirm jadi sebuah kill oleh seorang Yuhaik. Ini kayaknya Secret mainnya lepas banget kalau gue lihat-lihat. Iya, mereka lepas banget ya kali ini. Dengan 4 anggota masih hidup juga, mereka dapat di ujung zona. Ini mereka bisa chicken. Posisinya bisa chicken banget. Karena mereka cukup enak posisinya. Tapi mereka perlu meng-clear footballist terlebih dahulu kalau mereka pengen masuk dengan nyaman ke arah circle-nya. Yep. Sekaligus meratakan tim nomor 10 juga. Sementara dari Footballist mereka bakal melakukan revive terlebih dahulu. Mereka sedikit tertahan karena ada Secret Jin di sekitar mereka. Tukai masih berada di bagian lower ground, sementara Navi sudah melakukan beberapa setup smoke, 2 setup smoke, dan ternyata Secret Jin mendapatkan 1 tembakan yang cukup panas dengan barrel. 1 orang di take down begitu saja, sementara Trixie dari tim Navi masih berada di bagian lower ground di balik bukit, bertahan seorang diri aja. 3 orang ternyata mereka bakal bergerak secara beriringan dan akan ditahan rotasi mereka oleh sebuah tim dari itu kalau nggak salah host country ya. EUT tadi ya. Host. EUT. Dan Iya. bakal dari EUT bakal kenok lagi playernya, tapi Old Boy juga ditradingkan dan ASL bakal tumbang kali ini juga. Nampaknya kiri kanan atas bawah semua mulai bertumbangan anggota-anggota masing-masing tim. Dari Navi, Old Boy masih melangkah menuju ke arah seorang TZ. Dimana TZ kali ini bakal coba untuk revive teman-temannya, tapi bisa kok. cukup berbahaya posisi mereka. Cukup terbuka dan di ujung zona banget. Apakah bakal tinggal kali ini atau enggak? Oke. Lemparan smoke disetup juga oleh TZ, coba meng-end pergerakan dari tim EUT. Yap, sementara sepertinya dari EUT mereka masih ingin memberikan beberapa tembakan menuju ke arah Navi. Trixie bakal nge-flank menuju ke arah sebelah kanan dan hanya ada 1 gedungan kecil. Kali ini Yami bakal langsung begitu aja spray through the smoke, memberikan dia kecoh begitu dalam dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. What a nice predict shot dari seorang Trixie. What? Itu rapi banget. Gerakan dari tim EUT. Yap, sementara sepertinya dari EUT mereka masih ingin memberikan beberapa tembakan menuju ke arah Navi. Trixie bakal nge-flank menuju ke arah sebelah kanan dan hanya ada 1 gedungan kecil. Kali ini Yami bakal langsung begitu aja spray through the smoke, memberikan dia kecoh begitu dalam dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. What a nice predict shot dari seorang Trixie. What? Itu rapi banget. Saja 2 player mereka tersisa dan akan ditahan oleh angle sebelah kanan karena ada tim lain yang sudah mulai nge-press ke arah posisi mereka. Ya, kita bakal kini juga dari pergerakannya tim X ya. Mereka bakal coba untuk motong tim-tim lain yang pengen masuk ke arah zona di mana mereka punya high ground advantage dengan switch yang naik ke atas high ground kali ini ya. Dari tim Secret mereka juga mendapatkan low ground cukup enak, tinggal memainkannya sebagai cover. Dan seorang Kengzo bakal terlihat, bakal kerender dari jarak jauh, bakal tembakin kakaknya atau bakal coba dibiarkan sementara waktu ini ya. Di lain sisi dari tim DA juga tinggal menyisakan 1 player yang lagi bertahan di sisi kanan blue zone. Betul, itu Salim udah nggak bakal kemana-mana lagi kayaknya ya. Udah enggak. Itu Salim kan ya Nick ya? Iya. Iya.
highest damage dealernya kayaknya Soulless. Tim DA mah galak banget sih. Tim Galak DA banget. nggak berhenti fight. Mereka tuh ora fight, ora smile. Yes, tapi Footballis juga menunjukkan perform yang begitu menakjubkan menurut gua ya. Karena mereka kan salah satu tim yang masuk ke PM GC ini terlebih dahulu. Invited. Sama kayak BTR. Yap, karena mereka juara di PMWL waktu itu. Betul. Dan tampaknya dari tim DA juga bakal tumbang. Kita bakal serang Yuhai Boy bakal fight dengan lawannya, dan Sulkai bakal tumbang kali ini. Betul, baru dibahas tiba-tiba Baru dipulangkan dibahas. bertukar lobby. Langsung tumbang ya. Dan kita bakal ada tim TS what? hampir kehilangan anggotanya. Itu gak nge-damage. Granat tuh di nerf pas. Oke. Area pecahnya granat dikurangi 20%. Mungkin Oh. tadi pas di ujung banget nih, makanya damage-nya nggak full masuk ke Matoy. Itu kalau yang zaman dulu tuh kayaknya Mati, udah itu knock deh. mati kalau yang dulu. Udah hilang itu orang, udah ngerangkak minta tolong di revive. Tinggal 3 tim yang tersisa, 4-4-2 harusnya dari jumlah playernya, karena di layar kita ada sedikit yang tertutup ya flow ya, jadi nggak bisa kelihatan semuanya. Sementara Switch masih bermain-main saja, masih berlari-lari saja dia, harus menghadapi Secret yang ada di sebelah kiri dia persis, dan ada Yuhaik juga yang menahan pergerakan dari tim X. Betul, kita bakal serang Yuhai, bakal contoh nembak ke arah tim X yang berada di dalam zona. Tapi tampaknya zona sangat menguntungkan bagi tim Secret ya. Tinggal nyayur satu down. aja kali ini. Oke, 1 down, masih ada spray to the smoke juga, lemparan granat cuy, melambung jauh di belakangnya iShoot, ternyata tidak memberikan damage sepersen pun ke arah iShoot. iShoot masih cukup aman, dan Switch akan menambah beberapa smoke setup di sekitar mereka. Ini kalau gue hitung udah ada 6 atau 7 setup smoke yang mereka keluarkan. Iya betul banget. Ini ada cukup banyak yang mereka kantongi, cukup banyak utility mereka miliki juga. Harusnya mereka tadi cukup banyak fight di awal-awal ya, mengantongi looting-lootingan dari kotak-kotak tim-tim lain. Yap. Dan lemparan bom langsung, lihat berapa smoke yang mereka lempar. Rapi banget permainan tim X nih, langsung ngebutain vision dari tim Secret. Ya, Bikin ini- mereka bisa maju ke depan. Ini legit banget yang dilakukan sama tim mana tadi tuh, tim X itu Execute Esport ya. Dan ada close combat yang terjadi, 2 player bahkan berhasil diamankan, tidak ada cover sama sekali, mereka nekat untuk bergerak menuju ke arah lower ground. Hanya ada satu trade knock antara Secret dan juga tim X, tapi sepertinya masih ingin di-push bro. Molotov dilempar langsung menuju ke bagian belakang, kali ini belum memberikan damage yang terlalu dalam. Secret hanya terkena knockdown satu pemain mereka, dan sepertinya Rex bakal nge-push. di-push. Ini momen sepertinya kalau Secret ingin menghabisi pemain-pemain dari tim X. Iya, Rex sampai pengen clearing juga, mensecure kill tambahan 9 kill oleh tim Secret, dan hanya Mato yang masih dalam posisi knock dari seorang Fame Boys, bakal dipush kali ini oleh seorang Rex yang lagi mencari posisi di mana Fame Boys berada. Tampaknya sudah ketahuan juga, Bluzon akan menghimpit tembakan, tapi Rex yang malah tumbang, 2 ke take down oleh seorang Fame Boys, dan kali ini Fame Boys menyelamatkan posisi dari tim X, bakal coba untuk menambahin kill tambahan dan langsung maju lagi ke depan mencari di mana letak lawan-lawannya. Udah ketahuan tapi sama Kengzo. Ini tim lain lagi yang bakal ngepres pergerakan dari tim X. Apakah bisa bertahan? Awas, kepalanya nongol dan langsung di-tapping begitu aja, hilang menuju ke arah lobby. Enggak. Selesai. Oh udah. Trading dulu tadi, dia dapetin 1 kill tambahan dulu. Oke, confirm kill dia ya. Ya, tanpa kita bakal lihat peperangan tim Secret ya. Tim Secret Jin menghadapi tim Secret kali ini. Kita bakal lihat 2 lawan 2, tapi dari seorang Kengzo bakal tidak seorang Matoy terlebih dahulu. Matoy bakal coba untuk mencari posisi Cosmos yang lagi ngumpet di balik batu. Tampaknya last circle kita saya pride kali ini. Wah, ketahuan. Ini saya pride.